Budidaya pembenihan ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi adalah memperbanyak, merawat, menjaga kelestarian ikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Budidaya ikan lele. Lele atau ikan keli adalah sejenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Jenis-jenis ikan lele. Yang pertama, ikan lele Jawa atau lokal. Ciri-ciri lele lokal. Warnanya hitam kehijauan, ada bintik-bintik di tubuhnya. Patilnya lebih banyak daripada lele dumbo. Bisa dilihat melalui gambar berikut. Jenis yang kedua, ikan lele mutiara. Nama lele mutiara sendiri merupakan kependekan dari mutu tinggi tiada tara atau yang disebut mutiara. Lele ini berasal dari persilangan strain, jenis, lele Mesir, lele Python, Sangkuria, dan dumbo. Jenis yang ketiga, ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo disukai karena beberapa keunggulan. Yang pertama, badannya lebih besar daripada lele lokal. Yang kedua, tidak suka membuat lubang di tanah, jadi cocok untuk kolam tanah. Desain kolam lele. Ada kolam jenis terpal, selain lebih murah dalam biaya operasionalnya, membuat kolam budidaya lele dari terpal juga paling banyak diminati oleh masyarakat. Kolam terpal mampu bertahan hingga 2-3 tahun. Semua tergantung dari perawatan yang dilakukan. Kita hanya menyiapkan kayu, bambu, dan terpal saja sudah bisa budidaya lele hingga ribuan ekor. Kemudian ada jenis kolam tambak atau rawa. Kolam ini hampir sama dengan kolam tanah, kurang berkualitas dan lele rentan terserang hama penyakit. Dan berikutnya adalah dari drum. Kolam berikut ini juga bagus untuk melakukan budidaya lele, sebab kolam bentuk ini juga tergolong kuat dan mudah dalam tata cara perawatan. Selain itu, kolam drum juga rapih dan tidak berserakan, akan tetapi modal yang dikeluarkan juga tergolong besar. Sebab harga drum juga mahal, namun memiliki kualitas yang bagus jika dibandingkan dengan kolam terpal dan tanah atau tambak. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan adalah sebagai berikut. A. Alat untuk penggandaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. B. Alat untuk mengukur kualitas air seperti diometer, pH paper universal, conductivity meter, termometer, dan lainnya. C. Alat dalam proses pemijahan ikan lele seperti kakaban. D. Alat pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti sesar. E. Alat dalam pendederan benih ikan lele seperti blower atau aerator untuk menyupali oksigen. F. Alat pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Langkah-langkah budidaya ikan lele. Cara budidaya ikan lele yang pertama adalah dengan menyiapkan kolam ikan lele yang akan digunakan. Kolam untuk budidaya ikan lele sendiri ada berbagai macam. Beberapa jenis kolam yang biasa digunakan dalam budidaya ikan lele seperti jenis kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, dan keramba. Langkah yang kedua yaitu memilih benih ikan lele. Sukses atau tidaknya budidaya ikan lele juga tergantung dari kualitas benih ikan lele yang digunakan. Pastikan jika benih ikan lele yang ditebar merupakan jenis benih yang benar-benar sehat. Langkah selanjutnya, perhatikan kualitas air kolam. Selalu pastikan jika kualitas air terjaga dan terhindar dari timbunan sisa pakan yang tidak habis di dasar kolam. Sebab timbunan pakan yang tidak habis tersebut bisa menimbulkan gas amonia atau hidrogen sulfida. Langkah yang keempat, lakukan penanganan hama dan penyakit. Hama pada ikan lele ada beberapa jenis.
Yang pertama yaitu hama predator seperti ular, sero, linsang, musang air, serta burung. Sedangkan hama lainnya merupakan hama pesaing seperti ikan mujair. Langkah yang kelima itu proses panen ikan lele. Biasanya dalam kurun waktu 2,5 sampai 3,5 bulan bisa didapatkan 8 hingga 12 ekor lele dalam tiap kilogram. Tapi ada hal yang perlu diperhatikan sebelum memanen ikan lele, yaitu 24 jam sebelum lele dipanen, ada baiknya untuk tidak memberi pakan pada ikan lele. Hal ini bertujuan agar ikan lele tidak buang kotoran ketika diangkut. Beberapa penyebab gagalnya budidaya ikan lele. Yang pertama, pemilihan lokasi kolam yang kurang tepat. Yang kedua, pengelolaan air kurang tepat. Yang ketiga, salah pilih benih lele. Yang keempat, salah memberi pakan. Yang kelima, tidak melakukan filter lele besar dan kecil. Yang keenam, minimnya pengetahuan tentang probiotik, vitamin, dan obat untuk ikan. Manfaat budidaya ikan lele. 1. Dagingnya yang lezat. 2. Membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan. 4. Baik untuk kesehatan tubuh dan mental. 5. Menciptakan lingkungan sehat. 6. Keuntungan besar. 7. Mudah dirawat. 8. Pemasok lele untuk restoran atau rumah makan. 9. Ikan merupakan salah satu dari sumber protein yang murah dan pengganti daging yang baik.